Makanya saya tadi sampaikan, saya adalah mualaf Pak, bukan mualaf dalam agama, kalau sekal, mualaf dalam bertani. Saya tidak ada niat sekalipun bertani itu bukan, karena saya adalah seorang pendidik, saya adalah guru, ya, saya guru, kemudian tahun 2012 kemarin, ini kan harus dicermati dan diperhatikan oleh kita. Oh ternyata pangan itu hari ini sehat, ya yang kita makan nih hari ini belum tentu sehat. Makanya banyaklah bayi atau balita-balita yang stunting. Bagaimana kita bisa mengurungkan prosentase tentang stunting kalau makannya tidak sehat? Lanjutkan dengan pertanian Islam. Oh, bertani dengan Islam. Kan cuma bertanam. Apa hubungannya bertani dengan Islam? Bagaimana kita bisa hidup berkelanjutan? Jangan kita hanya berpikir hari ini diri kita sendiri untuk keluarga kita, tapi tidak kita pikirkan anak, cucu, dan cicit kita di masa yang akan datang. Dan ini masalahnya sebetulnya tugas kita seluruhnya sebagai manusia yang Allah ciptakan di dunia dan hari ini kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Siapapun manusianya, mereka akan punya tugas yang sama, yaitu bagaimana memakmurkan dan menjaga bumi dan sekitar. Kalau kita dikatakan tadi menjaga lingkungan, memang kalau kita lihat Muhammad Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau aku utus di muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau kita selalu bersalawat kepada Rasul tapi kita tidak menjaga kehidupan lingkungan alam semesta, berarti kita belum dikatakan orang yang menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah dalam hidup dan kehidupan kita. Hidup berkelanjutan dengan pertanian Islam. Kita langsung saja Pak, dunia pertanian global. Dunia pertanian global. Apa yang terjadi dengan pertanian global hari ini? Pertanian Indonesia menarik untuk dicermati dan dipelajari, terutama saat ini saat seluruh masyarakat dunia kian dibayangi hantu. Bukan hantu surser ngesot Pak, bukan. Bukannya hantu gandarwa, bukan. Tapi sedang dibayangkan. Sedang kian dibayangi hantu apa yang menjadi ketakutan bagi masyarakat dunia, khususnya apalagi masyarakat Indonesia, adalah krisis pangan. Mungkin di Cibinong ini belum merasakan bagaimana krisis pangan. Apakah sudah? Apa buktinya? Beras mahal nggak? Mahal. Cabai mahal. Warna anu di mana ya? Ya kan? Mau kerja di mana gitu? Kemudian mau apa kita? Nah ini kan krisis pangan ini memang belum terjadi, belum terlihat jelas. Tapi tanda-tandanya sudah nampak. Ada krisis energi, batu bara dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa masih menikmati listrik, kita bisa masih menikmati mobil dengan BBM. Kedepan itu krisis batu bara itu yang menjadi sumber energi listrik itu selama kelamaan juga akan habis. Kan kita dituntut untuk bagaimana cari sebuah energi yang terbarukan. Kalau di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah sana yang masih banyak hutan ya, itu bisa Bapak atau Ibu, bagaimana cari energi yang terbarukan. Kalau mereka itu sudah mempersiapkan apa yang energi terbarukan, yaitu dengan kaliandra merah. Kaliandra merah itu bisa dijadikan untuk sebagai pengganti bahkan batu bara. Karena kalorinya 4.300. Tapi saya tidak berbicara tentang sini karena di sini menanam kaliandra di mana kan? Sangat sulit. Tapi kita tidak pikirkan, bukan kita tidak pikirkan itu, kita cari yang lain. Tadi kata Pak Ul itu kalau kita setiap hari beli cabai 10.000, kalau 30 hari menjadi 300.000, kenapa kita harus beli yang harusnya kita tanam? Ini akan terjadi di krisis air. Mungkin di sini belum terasa tentang krisis air. Kalau di daerah itu krisis air sudah nampak Pak. Untuk bertani itu sangat sulit karena sumber air sudah semakin sedikit. Kenapa sumber air sedikit? Karena hutannya sudah habis. Kita ini negara kita ini adalah negara agrari, negara maritim. Jangan sok-sokan menjadi negara industri, nggak bisa. Potensi Indonesia ini adalah potensi agrari dan potensi maritim. Potensinya itu seperti kita lihat binatang-binatang itu.
Potensinya ikan ngapain? Berenang. Berenang. Jangan pernah ajarkan ikan untuk memanjat pohon. Nggak kelar hidupnya. Ya kan? Ini udah krisis. Lihat sungai, lihat sampah. Berserakan kemana? Siapa yang buang sampah? Kita yang membuang sampah. Kita tidak sadar, kita buang sampah sembarangan. Terjadilah krisis. Kenapa krisis? Krisis ekologi. Karena sampah organik yang tidak terfermentasi dengan baik, itu yang bisa menjadi masalah. Contohnya TPA. Ada kan TPA di sini terdekat di mana? TPA Cibinong terdekat di mana? Kan di Galuga semua kan. Coba main ke Galuga, Pak. Main ke Galuga. Itu pernah saya lagi sholat jalan ke sebelum Galuga, itu lagi sholat asar pada saat itu baunya luar biasa. Kian hari semakin menipis. Gagal panen terjadi di mana-mana. Pertanyaannya lagi, kenapa terjadi krisis pangan? Satu, pertama, dunia dilanda krisis kapitalis. Dunia di krisis kapitalis. Hari ini kan cuma hanya segelintir orang yang berkuasa. Yang sudah dimasak maupun yang belum dimasak, nanti kita olah itu menjadi probiotik atau jadi nutrisi atau dari bakteri. Nanti probiotik itu atau pengurang itu bisa kita manfaatkan bukan untuk pertanian saja, itu bisa untuk septic tank. Tahu septic tank? Ya, jadi yang ngurai septic tank agar septic tank itu tidak penuh, gunakanlah probiotik itu. Jadi bisa tuh. Jadi yang berkelanjutan. Kemudian pertanian organik. Kemudian permaculture berarti budaya tani zona 1, zona 2, zona 3 atau budaya tani yang menggunakan bahan-bahan sekitar. Kemudian holistic farming berarti pertanian yang sehat. Kemudian low input farming berarti pertanian yang biaya operasionalnya rendah. Kemudian ecological farming berarti pertanian yang menjaga ekosistem. Kemudian regenerative farming berarti pertanian yang punya generasi ke depan. Dan semua itu adalah pertanian yang berkelanjutan. Sebetulnya ini pertanian yang sedang digandrungi di dunia. Islam sudah memberikan jawaban pada 1400 tahun yang lalu dengan Islamic agriculture. Cuma di atas topsoil. Topsoil itu adalah di permukaan tanah yang dari 1 cm sampai ke 15 cm. Itu adalah bertani, jadi nggak perlu cangkul yang dalam. Karena dulu kita masih TK itu, saya masih TK itu, ya ketika mau tanam cangkul yang dalam. Jadi semakin dalam pikiran kita semakin subur, ternyata tidak. Jadi bertani itu cukup di 1 cm sampai 15 cm. Itu adalah bertani. Kebun, kita mau berkebun, ini Allah rencanakan dan ini Allah telah tuliskan dan Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 265 sampai 266. Kemudian ada surat 25 Al-Furqan ayat 48 dan 49. Ini sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan hadisnya. Jadi kalau kita bertani ada petunjuk, ada pedomannya, ada dasarnya. Kemudian apa? Persiapan pengolahan lahan dan pelubangan. Ini juga ada ayat-ayat Al-Qur'annya dan ada hadis-hadisnya. Jadi nggak bisa kita menggunakan petunjuk-petunjuknya hasil olah karsa kita, hasil olah pikir kita. Yang olah pikir kita pun pikiran kita tidak tahu juntrungannya dari mana dasarnya. Ini ada ayat-ayatnya. Kemudian pemeliharaan tanaman dan tanah ini pun ada ayatnya. Perlindungan hama dan penyakit ini pun ada ayatnya. Kemudian apa lagi? Produksi yang maksimum, kemudian minimumnya waste, artinya untuknya banyak. Ini ada petunjuknya sampai bagaimana ke pasar pun ini diatur oleh Allah dalam petunjuk yaitu Al-Quran. Jadi kalau petani kita ingin sukses, ikuti petunjuknya. Ributnya, kalau gara-gara map. Jadi kalau biasanya saya tuh pakai maps tuh. Jadi kenapa bisa tahu macetnya di mana, detiknya di mana. Ada kata kita mau jalan yang pintas pun kita bisa tahu, dikasih tahu tuh jalan sini.